Halo semua sahabat KBS, jumpa lagi bersama sini di kbs.yogyakarta.go.id. Nah, sekarang kita akan mengangkat tema topik yang menarik. Apa itu? Tips dan trik menghadapi ASPD tahun 2023. Nah, sobat KBS semua, di sini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Ada Kak Desi. Halo Kak Desi. Nah, Kak Desi ini sudah malang melintang di dunia matematika, sobat. Nah, nanti Kak Desi ini akan berbagi tips dan trik bagaimana sih cara mengerjakan matematika atau cara menghadapi matematika di ASPD. Karena biasanya kalau yang beberapa tahun yang lalu ASPD matematika kan hanya sekedar soal dan angka. Nah, sekarang ada perbedaan loh, sobat. Apa itu perbedaannya? Ada sedikit literasinya. Nah, karena literasi itu otomatis sobat KBS semua harus mau membacanya dengan baik. Nah, tak perlu panjang lebar ya. Coba Kak Desi, apa sih sebenarnya tips dan trik untuk menghadapi ASPD matematika dengan versi yang terbaru ini? Halo sahabat KBS ya. Jadi sahabat KBS nggak perlu istilahnya stres ataupun angel sekarang ya, karena beda. Kalau dulu istilahnya matematika, tapi kalau sekarang istilah matematika diganti dengan literasi numerasi. Nah, bedanya apa dengan soal SPD yang tahun lalu? Kalau SPD yang sekarang itu banyak literasinya. Jadi soal tidak ada yang bentuknya polos, Kak. Nah, itu ya sobat. Jadi tuh misalkan hasil dari 30 ditambah 40 dikurangi itu sudah tidak ada ya Kak ya, modelnya. Ya, jadi dikemas dalam bentuk literasi soal cerita. Nah, itu sobat KBS, literasi cerita. Berarti kalau gitu kita nggak boleh bosan membaca soal tersebut ya Kak? Ya. Jadi ada kaitannya antara kemampuan bahasa Indonesia dengan matematika, Kak Gading. Jadi antara matematika dengan bahasa sekarang jadi satu, ada dengan literasi numerasi gitu ya Kak Desi. Nah, lalu gini Kak Desi, karena bacaannya itu kan panjang ya Kak ya, otomatis dan kadang dalam bacaan itu juga ada angka-angka yang apakah sobat itu harus membacanya terlebih dahulu dengan baik atau hanya memperhatikan angkanya saja? Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi dari pengamatan Kak Desi selama mengajar siswa, anak-anak itu kalau matematika cenderungnya hanya mengambil angkanya, Kak. Padahal di dalam soal literasi numerasi, setiap kalimat itu mengandung makna, ada artinya. Di sini siswa dituntut untuk bisa mengubah dari literasi soal itu menjadi kalimat matematika. Nah, kalimat matematika itu sebenarnya diikuti saja per kalimat dalam literasi itu. Ingat sobat, per kalimat ya. Karena kadang anak kan ada begini ya sobat KPS semua. Oh, ini angkanya langsung diambil. Oh, itu biasanya jumlah. Perhatikan yang mungkin ditambah. Padahal di situ ada kata-kata atau kalimat lain yang bisa mungkin itu dibagi terlebih dahulu atau dikurang terlebih dahulu gitu ya Kak ya. Jadi hanya terpaku pada kalimat. Kalau matematika itu kudu ngitungin ongkone terus dihitung. Padahal nggak gitu ya Kak ya. Untuk yang sekarang ya Kak ya. Karena untuk soal SPD itu banyak jebakan atau kalimat pengecoh yang ada di dalam literasi tersebut. Contoh misalkan dalam soal menghitung volume dari air yang ada di dalam bak yang bentuknya balok. Di situ diketahui panjangnya balok, lebar serta tinggi. Padahal yang ditanyakan berapa volume air jika tinggi airnya hanya segini. Padahal kan itu terjebak. Kadang anak-anak ngambil T balok. Sementara yang ditanyakan T air. Harusnya dikalikan dengan T air bukan T balok karena tidak teliti dan terburu-buru mengerjakannya. Volume balok aku ingat ini tinggal langsung. Padahal ada kalimat di bawahnya yang harus juga ya Kak ya. Jadi dalam membaca literasi numerasi setiap soal, siswa itu diharapkan membacanya per kalimat, tahu makna yang mau dirubah di dalam kalimat matematika. Nah, targetnya, pencapaiannya mau apa, itu adalah yang ditanyakan, yang di bawah. Jadi harus cermat yang ditanyakan itu apa, jangan sampai terkecoh dengan angka-angka yang disajikan di situ. Tidak semua angka itu digunakan. Dan jika siswa menggunakan angka-angka yang
ada di situ pun dengan rumus kan jawaban yang ada. Nah, itu bahaya ya Kak ya. Ingat, jangan sampai terkecoh dengan angka-angka yang ada, karena tidak semua angka dalam soal itu digunakan. Gitu ya Kak Desi ya. Nah, tidak semua angka, tergantung nanti apa pertanyaan yang ada. Seandainya nanti di jawaban pun angka semua digunakan, pasti juga ada jawabannya ya Kak ya. Meskipun itu salah. Nah itu yang sering kadang anak-anak terus, wah aku udah ketemu jawabannya, sementara itu jawabannya salah. Nah, keluar dari tempat ujian, hore saya bisa, ada jawabannya semua. Ternyata yang dipilih adalah pengecohnya. Nah ini yang bahaya juga ya Kak ya. Karena penulis-penulis soal dalam soal SPD itu adalah guru-guru yang tiap hari berkecimpung dengan murid-muridnya, dengan para siswanya, dan beliau penulis itu membuat pilihan ganda menggunakan pengecoh dari pengalaman kesalahan siswa yang terjadi setiap hari di pembelajaran. Sengaja diambil kesalahan-kesalahan dari siswa yang ada. Jadi intinya ya sobat, kita harus benar-benar cermat dalam membaca soal literasi numerasi ini. Kenapa? Ingat, tadi sudah ada disampaikan oleh Kak Desi, tidak semua angka digunakan ya. Dan pertanyaan itu nanti akan ada di kalimat di bawahnya yang akhir. Contoh salah satunya ya Kak ya. Tapi bisa juga dia berada di tengah, hanya akhir sebagai pengecoh. Jadi mungkin jangan sampai membaca soalnya 1 atau 2 kali ya. Bisa 3 sampai 4 kali ya Kak ya. Jadi literasi numerasi pada soal itu ya, kalimat biasanya, kalimat awal itu adalah modal untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam soal literasi, numerasi, pemecahan soal pemecahan masalah ya. Kalau dalam bahasa matematikanya adalah soal cerita ya, soal cerita. Kalau ditanyakan masalahnya apa, yang ditanyakan apa, yang dicari apa, modalnya adalah di kalimat-kalimat sebelumnya. Itu sudah prasyarat untuk menemukan jawaban. Nah, jadi siswa itu lebih baik untuk latihan itu menuliskan, mencari unsur-unsurnya dengan menuliskan diketahui Kak, ditanyakan kemudian dijawab ya penyelesaiannya. Nah dalam penyelesaian itu siswa kan akan merumuskan, misalkan ini yang dicari misalkan keliling. Nah misalkan yang dicari keliling berarti syarat untuk menyelesaikan keliling itu apa? Kan menengok diketahui tadi apa. Nah itu tinggal enak ya, ngalir selesai tanpa beban untuk berpikir yang berat. Jadi intinya dari awal diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Sering sobat-sobat KPS itu kadang suka kok pakai seperti ini. Itu merupakan suatu proses sobat yang harus kalian kerjakan pada saat kalian menyelesaikan soal matematika. Kalau mau belajar matematika itu jangan hanya dibaca juga ya Kak? Kalau matematika, cara belajar matematika berbeda dengan belajar IPA atau bahasa Indonesia Kak. Mungkin kalau IPA ya mungkin praktek gitu ya. Kayak kemarin Kak Widi sama Kak Fajar membawa pianika ya. Dengan menggunakan botol yang ditiup dan dipukul, kemudian kemarin pakai suling Nah, berbeda dengan matematika. Kalau ditanya, aku sudah belajar matematika, bagaimana cara membaca, cara belajar kalian misalkan, saya tuh udah belajar Bu, sudah berhari-hari misalkan lembur membaca, tapi ternyata belajarnya salah Kak. Caranya adalah membaca. Matematika tidak bisa dengan membaca. Matematika tidak dibaca. Dibaca memang awalnya dibaca, tapi harus latihan dan latihan. Nah, trik-trik atau tipsnya bagaimana bisa menguasai matematika dengan adalah mengulang dan mengulang latihan yang sudah pernah diberikan Kak. Jadi kalau dalam soal SPD misalkan yang keluar itu tentang penjumlahan, operasi hitung, bilangan diulangi terus. Itu titik kelemahannya adalah pada ketelitian dalam menjumlah, meminjam, misalkan meminjam lupa. Nah itu sering sekali itu. Tadi udah dipinjam tetapi lupa ditulis. Misalnya itu adalah kelemahan ketika anak kurang latihan. Jadi anak itu merasa wah ini cuman penjumlahan aku udah bisa nyepelek Nah kadang dari hal kecil seperti itu nanti akhirnya soal gampang itu kan level low ya, akhirnya anak-anak nggak bisa hanya karena kurang latihan. Apalagi kalau soalnya itu bilangan cacah yang 00 di atas kan, misalnya 0 di atas 1 juta dikurangi misalnya angka 939 rupiah misalkan
dibalik Kak itu Kak. Ya kan? Kadang dibalik. Jadi 9 nggak bisa, 9-nya dikurangi 0 dibalik. Nah, kesalahan itu terjadi karena kurang latihan. Ketika latihan, anak-anak akan tahu, loh kok ini nggak ketemu ya? Karena harus ada cek ulang. Cek ulang itu dalam artian hasil pengurangan ditambahkan dengan hasil yang mengurang tadi. Hasilnya ditambahkan dengan bilangan pengurang tadi. Kalau nggak ketemu dengan nilai yang tadi dikurangi, berarti salah ya, harus ada cek lagi, cek and recheck, cross check ya, harus cross check. Kalau enggak, cross check itu akan tahu kalau salah atau enggak. Tapi biasanya anak-anak tuh pede nggak pernah cross check. Nggak mau cross check. Sudah selesai, udah langsung tutup, bukan tutup kertasnya ya, sekarang hanya lihat layarnya udah selesai. Padahal harusnya diteliti diulang lagi ya Kak ya. Nah, itu ya sobat KBS semua. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa dalam menghadapi literasi numerasi ASPD tahun 2023 ini harus benar-benar membaca soal itu dengan baik. Setelah membaca, kemudian kalian mencermati bagian mana yang ditanyakan. Diketahui, ditanyakan, kemudian dijawab. Nah, setelah selesai baru kalian selesaikan dengan langkah-langkah yang ada. Gitu ya sobat ya. Dan ingat, setelah selesai waktunya mengerjakan, apabila memang masih ada waktu mengerjakan, harus diulang kembali, cross check. Nah, baik sahabat KBS, tentunya tidak bisa berlama-lama lagi, kita jumpa di sini. Terima kasih Kak Desi atas ilmu dan tipsnya, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk sahabat KBS semua. Nah, saya Kak Gati, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ASPD buat sobat semuanya.